Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Kita sekarang berada di hari baik, bulan baik, di tempat yang baik, dan mengerjakan pekerjaan yang baik. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua hamba-hambanya yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita menjelang kepada kita hari-hari yang terbaik. Besok hari Tarwiyah, besoknya lagi hari Arafah. Ijtama' jamil ulama bi anna afdalul ayyam yaum Arafah. Para ulama bersepakat bahwasanya hari yang terbaik sepanjang tahun adalah hari Arafah. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai bertemu dengan hari Arafah yang sudah tinggal 2 hari ke depan. Ustazah, ada yang bilang Arafahnya besok, ada yang bilang juga Arafahnya hari Rebo. Kita ikut yang mana? Kita ikut waktu di mana kita berada. Kalau kamu ada di Indonesia, kamu lebarannya hari Kamis, Arafahnya hari Rabu. Kamu nggak boleh ikutan lebaran hari Kamis kalau kamu sedang ada di negeri Arab. Saya tadi malam dapat kabar dari teman-teman kita yang ada di Australia bahwa mereka akan berlebarannya juga hari Kamis, yang berarti juga hari Arafahnya adalah hari Rabu. Berapa waktu yang lalu juga dapat kabar dari teman-teman yang ada di Jepang bahwa mereka akan berlebaran pada hari Kamis, yang juga Arafahnya adalah pada hari Rabu. Jadi semua mengikuti waktu di mana dia berada. Nggak usah khawatir, Ustazah katanya nggak boleh hari ini puasa karena yang di Saudi sudah berlebaran. Nggak boleh kalau kamunya ada di sana. Tapi kalau kamunya ada di Indonesia, yang ngikutin waktu di mana kamu sedang berada. Kayak sekarang nih, kita jam 2, kalau belum sholat duhur buruan. Karena jam 2 itu nggak lama kemudian waktu masuk sholat. Tapi kalau kamu saat ini sedang ada di Saudi Arabia sana, teman-teman, jam segini nih masih baru jam 10, belum boleh sholat duhur karena belum masuk waktunya. Nah itu memang hikmahnya Allah. Allah mau setiap waktu Allah disolatin. Tuh di waktu sekarang ini nih, ada nih yang lagi sholat subuh. Ada nggak yang sekarang lagi sholat subuh? Ada, nggak di Indonesia. Di negara yang baru terbit fajar jam segini nih masih baru sholat subuh. Di waktu sekarang nih ada yang lagi sholat isya, gitu kan ya? Bukan di Indonesia tentu saja. Belahan bumi yang lain ada yang sudah malam, belahan bumi yang lain ada yang sudah maghrib, ada yang sudah asar. Semua mengikuti waktu di mana dia sedang berada. Jadi nggak usah khawatir, kita ikutin waktu di mana kita sedang berada. Sekarang nih masih belum hari Tarwiyah, besok baru hari Tarwiyah di negeri kita. Di Indonesia kita mengikuti penanggalan kalender waktu di mana kita sedang berada. Begitu ya, jelas ya?
Gak usah bingung-bingung lagi. Ustazah, katanya kalau Ramadan tuh memang mengikuti penanggalan di mana kita berada. Tapi kalau Arafah tuh Ustazah harus ngikutin orang yang lagi wukuf di Arafah. Siapa bilang begitu? Gak gitu kok. Gak gitu. Arafah, Yaum Arafah ayat tasi' min Dzulhijjah. Gitu ya. Hari Arafah adalah hari tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi enggak patokan kepada orang-orang yang wukuf di Arafah, enggak peduli kepada orang-orang yang sedang wukuf di Arafah atau melakukan apapun pada tanggal-tanggal tertentu. Patokan kita tetap kepada tanggal di mana kita sedang berada. Tanggal hari Arafah adalah Tasi' min Dzulhijjah, hari tanggal 9 Dzulhijjah. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri hidayah, taufik, kemudahan beribadah kepada kita. Jadi besok hari Tarwiyah bisa kita puasain, tanggal 9 Dzulhijjah bisa kita puasain. Kata Nabi Muhammad, tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah puasanya ngapusin dosa 2 tahun. Tahun sekarang nih sama tahun yang akan datang. Jadi nih tahun yang akan datang pun juga udah Allah ampunin. Berarti maksudnya kita tahun depan bebas berbuat dosa gitu saja? Nggak gitu maksudnya. Akan tetapi artinya bahwa mudah-mudahan Allah karuniakan kepadamu penjagaan dari perbuatan dosa di tahun depan, sehingga mudah-mudahan yang puasa hari Arafah semoga jadi kabar gembira bahwa umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Begitu katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah. Beliau mengatakan puasa Arafah tuh janjiin terampuni dosa sampai tahun depan. Itu mudah-mudahan jadi kabar gembira. Yang puasa hari Arafah insya Allah umurnya masih akan panjang. Jangan ditinggalin puasanya ya, insya Allah. Begitu teman-teman saya sekalian. Kemudian hari Idul Adha, hari Arafah tuh doa mustajab. Ya, jadi banyakin doa di hari Arafah. Kalau bisa usahakan hari Arafah tuh baca Al-Ikhlas banyak-banyak sampai dengan 1000 kali. Nah, kemudian doa sesudahnya insya Allah doanya akan menjadi doa yang mustajab. Jangan lupa doakan keluarganya, doakan saudara-saudarinya, doakan teman-temannya, doakan saya. Saling doa mendoakan sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dimanapun dan kapanpun kita berada, selalu membahagiakan hidup kita dimanapun dan kapanpun saja kita berada, baik dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Insya Allah doa mustajab. Tanggal 8 namanya hari Tarwiyah, tanggal 9 niat puasa hari Arafah. Ibarat kata kamu nggak bisa puasa 2 hari, misalnya nih 9 nggak bisa, 2 hari pun nggak bisa, cuman bisanya 1 hari. Tanggal berapa nih? Hari Arafah tanggal 9, karena puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini teman-teman saudariku sekalian adalah merupakan puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Puasa sunnah terbaik sepanjang tahun. Nabi Muhammad menyebutkannya, inna saum yom Arafah yukaffir dunub sanatain. Sesungguhnya puasa hari Arafah ngapusin dosa 2 tahun lamanya. Tahun yang sekarang dan tahun yang akan datang. Katanya Sayyidina Ibnu Abbas alaihi ridwanullah, tidak ada amalan dijanjikan akan terampuni dosa yang akan datang selain puasa hari Arafah. Aku rasa ini adalah kabar gembira, kata beliau, kata Sayyidina Ibnu Abbas. Aku rasa ini adalah kabar gembira untuk orang yang puasa 9 Dzulhijjah atau hari Arafah, bahwa umurnya masih akan panjang sampai tahun depan. Jadi siapa yang masih pengen panjang umur sampai tahun depan, jangan tinggalin puasa hari Arafah. Jatuhnya hari
Rabu. Ya, hari Arafah itu jatuhnya hari Rabu. Berarti hari sebelumnya Tarwiyah jatuhnya hari Selasa. Kalau kamu masukin dari hari Seninnya lebih bagus lagi, gitu ya. Jadi dapat 3 hari di bulan Ashurul Hurum, di bulan-bulan mulia. Jadi Senin, Selasa, Rabu, gitu ya. Kemudian Kemisnya haram puasa karena itu adalah hari raya Idul Adha. Tasyrik aja. Belum tasyrik, belum juga hari raya. Besoknya baru hari tasyrik. Hari Jumat, Sabtu, Minggu. Itu juga diharamkan untuk berpuasa. Kata Nabi Muhammad, ayyamut tasyrik ayyamu aklin syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari makan, hari-hari minum, hari-hari banyak berzikir kepada Allah. Hari-hari banyak berzikir kepada Allah, terutamanya adalah dengan bertakbir, gitu ya. Baik, itu adalah tentang puasanya. Kemudian yang kedua, perbanyak berzikir. Zikiran yang paling afdal untuk kamu baca adalah membaca La ilaha illallah. Itu zikiran paling afdal untuk kita perbanyak membacanya pada hari-hari ini. Dari hari tanggal 1 Zulhijjah sampai ke hari tasyrik. Ya, sampai ke hari tasyrik atau sampai ke tanggal 10. Nah, habis tanggal 10, mulai tanggal 10, 11, 12, 13, zikiran yang paling afdol adalah bertakbir. Dari 1 sampai 10, zikiran paling afdolnya adalah baca la ilaha illallah. Tanggal 10 sampai dengan tanggal 13, zikiran paling afdolnya adalah takbir. Kapan zikiran la ilaha illallah itu dibaca? Pokoknya hari-hari baca aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mau lengkap la ilaha illallah, daula syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, daula syarikalah. Terutamanya tanggal 9. Nanti hari Arafah, malam Arafah, bagus kalau kamu bisa baca la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir sampai dengan 1000 kali. Hari Arafahnya. Dari mulai malam Arafah tuh, udah boleh. Sedikit sekalian yang saya muliakan. Kemudian kalau mau lebih bagus lagi, ada tuh bacaan la ilaha illallah. La ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal ayami wasyuhur. Gitu ya. Itu bacaannya tuh agak cukup panjang. Dibaca 10 kali selama 10 hari dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian teman-teman saya sekalian, mulai asar hari Arafah. Ada yang bilang subuh hari Arafah. Habis sholat, tiap habis sholat baca takbir. Pokoknya begitu habis selesai salam sholat. Sampai 3 hari tasyrik, jadi lama nih. Ada yang bilang dari asar hari Arafah, ada ulama yang bilang dari asar Arafah, ada yang bilang dari subuh hari Arafah. Jadi itu dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Sampai asar hari tasyrik. Setiap habis selesai sholat fardu, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung takbiran dulu sebelum baca zikir yang lain. Takbirannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 1 kali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La
ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dah segitu. Segitu dibaca. Habis itu baru astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lanjutkan doa-doanya seperti biasanya. Hafal ya, insyaallah ya. Dibaca dari sejak hari Arafah, habis asar ataupun habis subuh. Dari itu sampai ke asar hari terakhir tasyrik. Hari ke-13, tanggal 13 dari bulan Zulhijjah. Saudara sekalian yang saya muliakan, selain daripada itu apalagi? Hari Arafah, ya. Selain daripada puasa, silahkan baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Bacanya hari Arafah, jadi abis subuh tuh. Sebab kalau malam namanya bukan hari, namanya malam. Nah kalau ini hari Arafah. Baca surat Al-Ikhlas dari pagi hari itu hari Arafah sampai dengan 1000 kali. Usahakan selesai sebelum asar. Habis asar hari Arafah banyaklah berdoa gitu ya. Sisakan kalau mau Al-Ikhlasnya 10 kali gitu. Kemudian la ilaha illallah daula syarikalah yang udah dibaca dari tadi malam tuh sisain juga 10 kali gitu. Kemudian sesudahnya banyakin doa. Banyakin doa sebanyak-banyaknya. Biar ngepasin hari Arafah itu kamu juga sedang dalam keadaan berdoa bersama dengan ribuan, puluh ribu, ratus ribu, juta orang yang hari itu juga sedang berdoa di padang Arafah. Kalau bisa deket-deket matahari tenggelam tuh. Usahakan jelang-jelang maghrib tuh kamu masih sedang berdoa. Itu saat paling mustajab di hari Arafah. Sekalian doa. Biar Allah lihat yang di padang Arafah lagi pada doa, kamu juga di Jakarta lagi pada doa juga. Gitu. Masing-masing. Gitu kan ya? Ustazah perlu keluar rumah buat kena cahaya matahari. Boleh juga, kalau mau begitu boleh juga. Sambil bilang begini, ya Allah, di bawah matahari yang sama kami sedang berdoa. Yang di Arafah itu mataharinya sama enggak? Sama sama kita. Maka di bawah matahari yang sama, di bawah langit yang sama, kami sama-sama sedang berdoa meminta kepadamu ya Allah. Jika engkau mengabulkan doa mereka, kabulkanlah pula doaku ya Allah. Insya Allah doanya enggak ditolak sama Allah. Malam hari Idul Adha silahkan hidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Kalau bisa sholat tasbih, gitu kan ya. Apa aja pokoknya, banyakin takbir, banyakin baca Quran, banyakin istighfar, banyakin zikir la ilaha illallah. Apapun lah yang bisa kamu baca, bisa kamu lakukan. Adain sedekah, maksudnya harus ada sedekahnya gitu. Biar seperti apapun, usahakan malam hari raya Idul Adha ada sedekahnya. Itu adalah salah satu dari malam di mana doa mustajab, salah satu malam di mana Allah mengatakan gimana Allah menghidupkan hati hamba-hambanya, seperti katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahya layalil id ahyallahu qalbah yauma yamutul qulub. Siapa yang suka menghidupkan malam hari raya, Allah akan menghidupkan hatinya di saat hati yang lain mati. Guru saya Habib Umar bin Hafid mengatakan, hati yang lain mati itu kapan? Banyak hati mati itu kapan? Yaitu pada saat sakaratul maut. Banyak hati mati, insya Allah yang suka menghidupkan malam hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, insya Allah Allah akan hidupkan hatinya di saat sakaratul maut. Sehingga kita meninggal dunia dengan membawa iman, Islam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.